Pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita telah membahas yayasan dari Arta Graha Peduli ini mendirikan rumah sakit lapangan di Jalan Pasir Putih, Ancol, Jakarta Utara. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Nana Hana Lilis dari Media Center Arta Graha Peduli. Selamat pagi, Bu Hana, apa kabar, Bu? Selamat pagi, baik Mas, terima kasih. Oke, Bu Hana, ini kita lihat bahwasannya Arta Graha Peduli membangun sebuah rumah sakit lapangan untuk menangani COVID-19. Sebenarnya apa yang kemudian membuat Arta Graha Peduli mendirikan rumah sakit lapangan tersebut, Bu Hana? Awalnya kita berpikir bahwa setelah melihat bahwa begitu banyak masyarakat yang kesulitan untuk memeriksakan diri karena tenaga medis dan rumah sakit kita kewalahan, begitu banyak orang memeriksakan diri. Jadi kita hanya berpikir bahwa kalau untuk internal 120.000 karyawan saja kita tidak bisa memeriksakan diri, maka dibuatlah tenda hospital yang kita buat di Ancol ini. Baik, Ibu, apa saja sebenarnya kriteria pasien yang bisa dirawat di RS Lapangan ini? Kriterianya sebenarnya kita kepada kondisi kesehatan. Jadi kita hanya memprioritaskan orang untuk awalnya yang ada gejala seperti demam, terus sesak nafas, pilek, flu. Kemudian yang kedua adalah dia punya penyakit penyerta. Jadi misalnya dia ada remang bawaan asma, kemudian punya darah tinggi, sakit jantung. Nah itu yang utamakan. Kalau orang sehat itu prioritas kedua. Oke, kalau kita berbicara dari sisi tenaga medisnya ini, Bu Hana, kita lihat bahwasanya tenaga medis kita kan menjadi garda terdepan dan saat ini banyak sekali kemudian yang harus sibuk di rumah sakit besar untuk menangani pasien. Lalu bagaimana juga dengan tenaga medis sebagai garda terdepan di rumah sakit lapangan ini sendiri? Oke, kalau selama ini sebenarnya Arta Graha Peduli sudah punya Artakes ya, tim medis yang memang melayani masyarakat yang membutuhkan. Jadi sampai saat ini tenaga medis yang kita pakai adalah dokter-dokter yang ada di Arta Graha Peduli dan dibantu oleh dokter yang menjadi kawan kami dan tenaga perawat. Baik, Ibu, sebenarnya ini untuk rumah sakit lapangan sendiri bisa menampung berapa pasien? Kalau untuk perawatan sekitar 18 sampai maksimum. Ya. Oke, fasilitasnya ada apa saja ini, Bu Hana? Fasilitasnya kita punya ICU, ada lab, ada ruang IGD, kemudian ada ruang operasi, observasi, kemudian kita punya ruang dokter, ruang perawat, sama ruang logistik. Jadi ada 12 tenda di dalamnya. Baik, Ibu, berapa lama sendiri sih pembuatan dari rumah sakit ini dan bagaimana tanggapan pemerintah? Kalau pembuatannya hanya 3 minggu, ya Mbak. Jadi kita geruk aja, semuanya kerja 24 jam. Kemudian kalau tanggapan pemerintah, sampai saat ini sudah ada beberapa menteri yang melihat, kemudian dari instansi lain juga melihat, responnya sih sangat positif. Oke, lalu pihak siapa saja yang juga ikut membangun? Apakah Arta Graha Peduli sendiri atau melibatkan beberapa pihak yang lain, Bu Hana? Oh, banyak sekali sih yang membantu kita, terutama ada Yayasan Buddha Suci, kemudian di Sinarmas, Indofood, dari Omega, dan banyak beberapa donatur lainnya ikut membantu. Oke, Bu Hana, ini kalau kita lihat di luar sana kan banyak kasus tim medis yang ya kita tidak ada harapan seperti itu, tapi kemudian apa yang dibekali untuk para tenaga medis untuk kemudian mereka juga kesehatannya tetap terjaga? Pasti untuk tenaga medis kita jamin dengan asuransi, kita jamin. Kemudian Arta Graha Peduli pun pribadi juga kita bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Tentunya kita nggak berhenti membantu mereka untuk tetap jaga kebersihan, hidup sehat, menu makanan sehat, vitamin juga harus minum, kemudian physical distancing juga kita lakukan. Baik, Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya. Tetap sehat dan semoga bisa bermanfaat apa yang dilakukan Arta Graha Peduli untuk masyarakat luas. Terima kasih.